Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu lagi setelah kita kemarin membahas tentang ciri seorang muslim yang mengimplementasikan dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua dari rukun Islam, Bapak pemirsa yang budiman, kita tahu adalah sholat. Ciri orang muslim harus melakukan sholat, apakah sholat wajib ataupun sholat sunatnya. Tetapi yang menjadi kunci dari sholat sebenarnya bukan hanya berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Itu adalah peragaannya. Tetapi yang harus kita maknai adalah ketika kita melaksanakan sholat, sholat itu adalah dialog. Sholat itu adalah ibadah, permohonan, berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kaitannya juga dengan kesaksian kita kepada Allah. Sholat. Kita boleh menafsirkan sholat. Ada beberapa tafsir, ada beberapa makna atau definisi operasional daripada sholat. As-sholatu hiya doa, bahwa sholat itu adalah doa. Dalam kitab fikih disebut lagi as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mutatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yaitu suatu ucapan atau gerakan yang dimulai dengan Allahu Akbar, yang diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Ini adalah sholat. Tetapi benarkah hanya seperti itu sholat? Sholat, jika dikaji lebih mendalam, bahwa di situ kenapa ada 4 rakaat, kenapa ada 3 rakaat, kenapa ada 2 rakaat, itu bukan sekedar bahwa dari sananya seperti itu. Tetapi ada memang logika-logika yang dipikirkan bahwa ritual sholat itu sungguh luar biasa. Kenapa ada zahar, kenapa ada sir, kenapa ada bacaan dikeraskan, kenapa ada bacaan yang halus tanpa bersuara. Ini luar biasa kalau kita ungkap. Tetapi dalam kitab Furu'ul Masail ada juga makna daripada sholat. Kenapa sholat itu harus berdiri misalnya? Ternyata diungkap di situ bahwa Rasulullah SAW mengajarkan lewat sholatnya yang diperintahkan oleh Allah, bahwa ketika kita berdiri sama aja atau sama tafsirnya dengan bahwa kita harus mencintai, kita harus rasa ada simpati atau kedekatan seperti kepada makhluk yang hidupnya selalu berdiri. Apa itu? Pohonan. Pohonan ketika tumbuh, tidak ada yang nalurinya untuk langsung ke kanan, ke kiri, dan selalu ingin tumbuh. Dan oleh karena itu, maka ketika orang muslim yang melaksanakan sholat, hakikatnya adalah dia harus cinta kepada makhluk Allah yang lain yang namanya tumbuh-tumbuhan, pohonan. Yang kedua ada ruku. Apa dalam kitab Furu'ul Masail dikatakan? Ruku itu adalah kita harus cinta dan juga harus beri kepada makhluk yang lain, atau ada toleransi kepada makhluk lain yang sifatnya halus seperti ruku. Apa itu? Binatang. Binatang seperti apa yang ruku? Kita contoh ada unta, ada kerbau, ada sapi, ada binatang-binatang lain. Cintailah binatang. Jangan seenaknya kita menghakimi binatang, sehingga ada istilah tidak ada pri kehewanan. Oleh karena itu maka kita juga harus pri kehewanan. Cinta kepada hewan. Itulah ciri dari seorang muslim yang melaksanakan sholat. Dari sekedar ruku. Lalu ada sujud. Sujud itu adalah menempatkan jidat, muka ke dalam tempat sejadah. Apakah itu ada sejadahnya atau tanah atau dan segala macam. Dalam kitab itu diulas bahwa hakikat daripada sujud itu adalah bahwa kita harus cinta juga kepada makhluk Tuhan, makhluk Allah yang sifat dan karakternya adalah selalu sujud, dekat dengan tanah. Apa diantaranya adalah binatang melata. Ambil aja biawak, buaya, ular, belut. Itu selalu hidup di dalam itu. Atau binatang-binatang lain, semut dan lain sebagainya. Kita harus juga kepada pri kehewanan yang sifatnya seperti itu mereka. Jangan seenaknya main bunuh, main makan, main segala macam. Oleh karena itu ada etika bagaimana memperlakukan binatang yang hidupnya seperti binatang melata tadi. Lalu apa yang namanya duduk? Apakah ada makhluk Tuhan yang selalu hakikatnya duduk? Ternyata ada. Dalam kitab Furu'ul Masail juga diungkap. Yang disebut dengan
makhluk Tuhan yang karakternya selalu duduk itu adalah seperti contohnya tanah, pasir. Dia kalau tidak diangkat, tidak dipindahkan atau tidak kena hal lain, tidak akan bergerak. Dia duduk di situ. Batu akan tetap di situ. Nah, oleh karena itu maka ketika kita melihat tanah, melihat batu, jangan seenaknya main tendang, main lempar, main ambil, main segala macam. Apalagi diperlakukan bahwa tanah dipakai melempar orang atau batu dipakai melempar orang dan lain sebagainya. Itu tidak lagi sifat muslim ada di situ. Nah, hakikat orang sholat ternyata bukan sekedar kita berdoa kepada Allah dengan bacaan-bacaan tertentunya dari mulai takbir pertama sampai salam, tapi di situ ada makna yang paling mendalam, bagaimana hakikat berdiri, ruku, sujud, dan juga duduk di situ. Ini luar biasa. Hal lain, dalam orang sufi mengatakan, sholat itu adalah terdiri pada sod, lam, dan ta. Sod itu apa? Sikhul qaul. Apa itu sikhul qaul? Lembut, yang namanya suara. Bagaimana dia berkata, bagaimana dia mengungkapkan sesuatu, bagaimana menjelaskan sesuatu. Dia dengan cara dan etika yang baik. Anggap saja sekarang ada kalimat yang panjang. Orang kalau sikhul qaul tidak akan memutusnya itu omongan. Tidak akan memperpendeknya itu omongan. Panjangnya segitu, ya itu panjang. Kalau juga pendek ada perkataan, ada hadis, ada. Tidak akan dipanjangkan, dia tetap segitu juga. Nah, itu hal-hal yang namanya sikhul qaul. Orang sholat sekarang, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari sudah sikhul qaul? Sudah merawat dan memelihara ucapan-ucapannya? Tentu ucapan yang lebih berbahaya lagi ketika dia menghina orang, menghujat orang, memarahi orang. Itu adalah tidak lagi sikhul qaul. Yang kedua, lam. Lam itu lainul qalbi. Apa itu lainul qalbi? Lain itu adalah lemas, lentur. Hatinya itu tidak punya karakter yang panas atau berkompetisi yang berlebihan. Dia tetap lainul qalbi itu adalah lembut hatinya. Dia mengikuti alur hati itu seperti apa. Hati itulah lebih dekat dengan firman Allah, dengan hadis, dengan yang serba baik dan lain segala macam. Itu hati. Oleh karena itu maka ketika orang juga melaksanakan sholat, maka efek positifnya harus lainul qalbi. Hatinya itu lembut. Hatinya itu tidak mudah terganggu oleh kondisi-kondisi lingkungan yang seringkali itu adalah memancing untuk emosi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ta. Sholat, sod, lam, dan ta. Ta itu adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan. Kita tidak perlu menjelaskan apa itu makna maksiat. Kita tidak perlu menjelaskan apa itu ciri-ciri maksiat atau bentuk-bentuk maksiat. Kita sudah paham. Nah, disitulah orang kalau seandainya sholat berarti dia sudah siap melakukan tarkul ma'asi, meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat. Oleh karena itu ketika kita juga melaksanakan sholat sebagai rukun Islam yang kedua, konsekuensi logisnya kita harus juga mengikuti aturan dan pedoman-pedoman dari yang diajarkan melalui sholat tadi. Termasuk dari gerakannya, mulai berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kemudian efeknya ketika kita habis sholat bagaimana? Ketika orang pulang dari sholat atau keluar dari sholat, maka bagaimana kehidupan sehari-hari? Nah, hal yang terpenting lagi sekarang, oke kita sholat. Di bulan Ramadan bukan hanya sholat wajib, sholat sunat rawatib biasa, ba'diyah atau qobliyahnya, tetapi ditambah dengan tarawih. Ditambah lagi sholat-sholat yang memberikan satu kebutuhan kepada kita. Sholat taubat, sholat tasbih, dan segala macam. Ternyata ada satu kata kunci lagi. Kalau kita mau sholatnya benar, kuncinya ada di dalam wudhu. Wudhu itu adalah niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Kita ingin mensucikan diri sebelum sholat. Apa yang dimaksud di situ dari wudhu? Wudhu bukan hanya sekedar kumur lalu membersihkan atau memasukkan air ke dalam hidung, mencuci muka, kemudian tangan, lalu mengusap rambut, kemudian telinga dan kaki. Ingat, semua dari anak kecil sampai orang tua, dewasa, segala macam, sekarang paham itu gerakannya. Tapi pernahkah kita pertama melakukan niat untuk wudhu itu untuk apa? Maka diharuskan kepada kita sebelum wudhu niat. Yang kedua,
Pernahkah kita mengevaluasi ketika bagaimana mengkumur 3 kali itu? Bagaimana memasukkan air ke dalam hidung? Bagaimana tangan itu dicuci? Bagaimana itu mengusap rambut sampai ke telinga? Gerakannya bagaimana? Sampai ke kaki. Seringkali kita terkecoh dengan keinginan untuk mempercepat wudhu. Karena kita ingin melihat atau ingin mengikuti sembahyang berjamaah. Ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena kaki pun dicucinya bukan lagi dicuci dengan benar. Hanya dibasuh saja, dikocorin air, disiram air. Itu tidak benar. Oleh karena itu, maka kalau tidak benar wudhunya, buat apa kita melaksanakan sholat yang benar? Karena udah terganggu. La sholata liman la wudhu'alah. Tidak sah sholat kalau tidak sah juga wudhunya. Oleh karena itu, maka ketika kita sudah mempelajari makna daripada sholat, hakikat dari sholat, karakter daripada sholat, dan dampak daripada sholat, maka kita mari perbaiki sekarang wudhunya. Yuk kita wudhu untuk yang terbaik. Niat dari awal bahwa nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asgori lillahi ta'ala. Setelah itu baru berdoa, kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat. Mulai dari tahiyatul masjid, salat qobliyah, salat wajib, salat ba'diyah, dan sebagaimana diajarkan oleh agama Islam. Nah, disitulah makna umat Islam, makna seorang muslim ketika dia sudah syahadat lalu melaksanakan sholat. Luar biasa. Baru 2 rukun saja kalau kita maknakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari, luar biasa. Kita masih punya kesempatan di bulan Ramadan, kita masih punya kesempatan di usia sekarang masih kita ingin dan bisa melakukan semuanya, maka tidak ada alasan kepada kita untuk yuk evaluasi sholat kita, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita. Semuanya adalah rangkaian daripada ibadah kepada Allah. Demikian para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.